Kepada Ustadz Hadi Mansa selaku pemateri, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat kajian Serua LDK Ulil Albab yang saya cintai dan saya hormati, pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya menunggu sampai saat ini. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Berhubungan saya jam 10 tadi ada ujian S3 saya, dan alhamdulillah saya juga dinyatakan lolos ya, insyaallah. Untuk berikutnya masih ada ujian lagi. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya masih berada di kampus PT IKI nih, di kampus S3 saya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya waktunya bentrok ya, karena ujian ini tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang sudah terjadwal dari jam 10 tadi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya, sehingga kita bisa bertatap muka ya, meskipun tidak secara langsung ya. Mudah-mudahan kajian kita Serua Ulil Albab ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kajian ini bagian dari salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan tema yang sangat luar biasa yang diusulkan oleh panitia tentang bagaimana menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Kalau kita udah sabar dan syukur, insya Allah akan bahagia. Karena kunci bahagia itu ya memang dua itu. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah bersyukur. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini, di hari kajian Serua yang alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kegiatan ini, senantiasa memotivasi kita dalam melakukan kebaikan, memperbanyak amal saleh, menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana makna dan hakikat kehidupan yang kita jalani saat ini. Teman-teman yang berbahagia, salam dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, senantiasa buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berupaya dan berusaha dalam mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman, para peserta kajian Serua Ulil Albab yang saya cintai, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Serua Ulil Albab yang telah mengadakan acara ini, acara kajian Serua ya, Salam Rindu Ulil Albab. Alhamdulillah, dengan adanya media sosial atau Google Meet ini, meskipun kita dalam keadaan social distancing atau dalam kondisi berjauhan, kita bisa senantiasa bisa tetap mengaji dan diskusi bersama-sama. Dan saya ucapkan juga kepada ketua Serua Ulil Albab dan para tim, termasuk juga para senior yang ada di Serua Ulil Albab, LDK Ulil Albab. Mudah-mudahan teman-teman semua sekarang ini dalam kondisi sehat walafiat dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di dalam forum ini.
kajian kita, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang berbahagia, diskusi kita ya, ini kita diskusi santai saja menjelang zuhur ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman nanti waktunya udah habis, kasih informasi saja kepada saya atau di chat nanti bisa. Kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana menggapai bahagia dengan sabar dan syukur. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari judul saja, ya itu bisa kita menemukan bagaimana kunci bahagia itu. Nah, kalau kita lihat dari judul, berarti sabar dan bersyukur itu adalah bagian dari kunci kebahagiaan. Sabar dan syukur juga bisa dikatakan sebagai kunci keberkahan dalam hidup kita. Nah, maka oleh karenanya inilah yang harus kita pupuk. Inilah yang harus kita perkuat di dalam hati kita, yaitu rasa sabar dan juga rasa syukur kita. Nah, bagaimana kita bersabar dan bagaimana kita bersyukur? Sementara saat ini kita seringkali ya atau banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan yang melanda diri kita atau melanda bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, disinilah agar keberkahan hidup itu bisa diraih dan bisa digapai oleh seseorang, maka kita harus banyak-banyak bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Qur'an itu, wa basyiris sabirin, dan beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu apabila dia ditimpa oleh musibah, apabila dia ditimpa oleh suatu masalah, problem, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina iza asabatsuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama teman-teman yang berbahagia. Jadi ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa bencana yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa itu bisa saja merupakan ujian atas keimanan kita. Nah, apabila kita ingin bahagia ketika Allah menguji kita, maka kita harus bersabar dengan ujian tersebut. Apabila kita bersabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, akan menjadi damai. Nah, kan betapa banyaknya orang yang di luar sana yang mendapatkan ujian, cobaan, tapi dia tidak bisa bersabar. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan dua penderitaan karena ujian, yang kedua penderitaan karena apa? Karena tidak sabarnya. Karena orang yang nggak sabar itu menderita. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka indah, hidup itu akan menjadi lebih indah ketika seseorang itu bisa bersabar dengan ujian. Kan tapi ada juga yang bertanya, kan sabar itu ada batasnya, Pak? Sabar itu kan ada batasnya. Sebenarnya teman-teman, sabar itu tidak ada batasnya. Semua orang wajib bersabar. Semua orang dituntut untuk bersabar. Tidak ada batasnya. Contoh kita lihat para nabi dan para rasul, para sahabat, tidak pernah mereka itu memiliki batas kesabaran. Ya, apalagi batas kesabaran atas musibah atau bencana yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan pasti diuji oleh Allah. Semakin kita sabar, semakin kita beriman dan sabar, maka kita akan diuji oleh Allah. Coba lihat dalam Al-Baqarah itu, ya, dijelasin, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kalian akan diuji. Walanabluwannakum, kalian pasti akan diuji oleh Allah. Bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu rasa takut. Dengan suatu rasa takut.
dengan rasa takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan orang yang dicintai, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan penghasilan. Nah, ini pasti ada rasa takut. Kita diuji oleh Allah dengan rasa takut. Kita selalu diuji oleh Allah dengan rasa takut. Takut kena corona, kemana-mana sekarang ini kita serba takut. Ya memang di samping kita menjaga diri dengan semua kemungkinan yang memudaratkan atas diri kita, tentu kita tidak mesti harus terlalu takut kepada makhluk. Ya. Apabila kita takut kepada makhluk melebihi takut kita kepada Khalik, berarti ini adalah bukti bahwa keimanan kita telah rusak. Nah, hendaklah ketakutan kita kepada makhluk jangan sampai melebihi ketakutan kita kepada Khalik, yaitu Sang Pencipta. Jadi ini yang pertama, bahwa orang-orang yang sabar itu akan diuji oleh Allah dengan sesuatu rasa takut. Nah, maka orang yang beriman dia tidak boleh memiliki rasa takut yang berlebihan. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, janganlah kalian terlalu takut kepada makhluk, kepada bencana, kepada wabah. Tentu kita memang tetap waspada, tapi jangan terlalu takut kepada makhluk sehingga melupakan, ya, mengalahkan takut kita kepada Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teman-teman, yang pertama adalah mengenai bagaimana kita sebagai orang yang beriman itu harus tangguh dan harus kuat dengan segala kemungkinan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah akan uji kita dengan rasa takut. Ketika seseorang bisa mengalahkan rasa takutnya kepada makhluk, maka disitulah kebahagiaan. Jangan terlalu takut. Ingat teman-teman, kalau anda nih teman-teman, para peserta kajian ini memiliki rasa takut yang berlebihan, kira-kira hati anda tenang nggak? Hati anda gembira nggak? Hati anda bisa bahagia nggak? Pasti tidak akan bisa bahagia. Maka inilah kuncinya. Kunci bahagia yang berikutnya adalah kita harus senantiasa, ya, menghilangkan rasa takut kita kepada makhluk. Tingkatkan ketakutan kita, ya, kuatkan ketakutan kita kepada Khalik. Kalau memang kita takut dengan ciptaan Allah, takut dengan makhluk Allah, maka jauhi makhluk itu. Jauhi corona. Kalau memang kita takut sama corona, ya. Tapi ingat, corona itu juga ciptaan Allah, dan Allah yang akan memusnahkan, dan juga Allah juga yang mendatangkannya. Jadi sebaik-baik kita adalah ketika kita didatangkan suatu musibah, suatu bencana, ya, maka hendaklah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman yang pertama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan juga rasa lapar. Teman-teman, orang yang lapar tidak akan bisa bahagia, benar enggak? Tidak akan bisa bahagia. Maka oleh karena itu, ketika kita diuji dengan rasa lapar, maka salah satunya caranya adalah kita bersyukur. Jangan merasa kekurangan. Karena masih banyak orang di luar sana yang mereka kehidupannya sangat memprihatinkan daripada kita. Teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kemarin teman-teman ada nonton nggak berita di Aceh? Ada ratusan orang, bahkan hampir 1000 orang terdampar Muslim Rohingya, yang mereka itu berhari-hari, bahkan mungkin sampai berbulan tidak makan di atas kapal, yang kapal hanya seharusnya diisi cuman 100 orang, 100 orang, nggak nyampe 100 orang, malahan diisi hampir 1000 orang. Bayangkan itu, ratusan orang lah mengungsi, terdampar ke Aceh dari Rohingya. Bagaimana tuh, bayangkan. Tapi lihat bagaimana wajah-wajah cerianya mereka. Kebetulan kemarin saya nonton di ACT TV, ya, aksi cepat tanggap itu.
Bagaimana mereka tetap bahagia dan bagaimana mereka tetap bisa tersenyum meskipun dalam keadaan kelaparan. Nah, inilah kunci kebahagiaan teman-teman. Kelaparan yang meskipun dia merasa tidak memiliki apa-apa tapi tetap bahagia. Intinya apa? Sebenarnya kebahagiaan itu bukan karena kita makan apa yang kita makan hari ini. Tapi kebahagiaan itu kuncinya adalah terletak pada bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Nah, itu teman-teman yang berbahagia. Jadi bagaimana kita menanggapi bagaimana kasus-kasus dan juga musibah-musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin di luar sana, ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu cemen, terlalu gundah gulana, terlalu galau dengan kemiskinan yang kita hadapi. Memang zaman sekarang ini adalah zaman di mana umat Islam diuji, bangsa kita diuji, bahkan bukan hanya negara kita, semua dunia diuji oleh Allah dengan adanya virus corona. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi kemiskinan, kelaparan yang ada di sekitar kita? Ya, kita jadikan sebuah momentum, sebuah pelajaran, kita ambil hikmah dari peristiwa itu agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat kemiskinan, kelaparan itu menambahkan semangat syukur kita. Ya, semangat syukur kita kepada Allah. Kita lebih bersyukur. Karena apa kita perlu bersyukur? Karena kita lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya ratusan pengungsi Muslim Rohingya, mereka diusir dari negerinya tercinta, dari negerinya sendiri, tanah kelahirannya. Mereka itu terombang-ambing di atas kapal yang sesak penuh sampai mereka tidak makan berhari-hari. Bayangkan itu teman-teman. Subhanallah. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi itu, ketika Allah menguji kita dengan kelaparan, maka lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita. Lihatlah orang yang lebih lapar daripada kita. Ketika kita punya makanan, misalnya ya kan, bisa makan dengan tempe, ya alhamdulillah. Mungkin orang di luar sana cuma bisa hanya makan nasi saja. Atau mungkin kita cuma bisa makan nasi, alhamdulillah, nasi sama sambal misalnya. Ya kan? Alhamdulillah kita bisa makan. Kenapa kita beralhamdulillah? Ya karena banyak di luar sana mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Luar biasa. Jadi inilah teman-teman kunci kebahagiaan itu, ketika kita melihat kemiskinan yang ada di sekitar kita, maka disitulah kita harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin teman-teman yang ada peserta sekarang ini yang 19 orang di sini ya. Saya yakin dan percaya bahwa tidak adalah ya di antara kita yang paling miskin melebihi kemiskinan saudara-saudara kita yang terdampar di Aceh kemarin dari negara yang bernama Rohingya. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ya cobaan dan ujian itu, kita bisa menambah rasa syukur kita, dan kemudian rasa syukur itulah yang akan menumbuhkan kebahagiaan yang hakiki di dalam hati kita masing-masing. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan ayatnya. Walana buluwannakum bisyai'in min khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Dari kelaparan dan kemudian kekurangan harta. Ya berarti kan kalau kelaparan dan kekurangan harta itu kan erat kaitannya kan. Ya namanya kalau kelaparan berarti karena kekurangan harta. Tapi kekurangan harta di sini bisa juga memang karena kita diuji oleh Allah karena tidak adanya penghasilan. Sekarang coba lihat, karena zaman pandemi corona ya, mungkin kita tidak terpapar, banyak di antara masyarakat kita tidak terpapar corona ya. Tapi banyak di antara kita, masyarakat kita yang terpapar ya krisis ekonomi, terpapar ekonominya. Ya, ekonominya anjlok, ekonominya ambruk karena corona. Nah, ini bagian dari wa naqsim minal amwal. Jadi kekurangan harta, kekurangan penghasilan.
Mungkin teman-teman orang tuanya juga ya kan, yang tadinya penghasilannya ya mencukupi untuk hari-hariannya, tapi sekarang karena corona penghasilannya tidak mencukupi untuk hari-harinya. Nah, bagaimana ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki pada hari ini? Maka disitulah kebahagiaan yang hakiki yang kita dapatkan. Kebahagiaan ketika kita bersyukur dengan harta yang masih kita miliki, harta yang masih kita punya saat ini. Jadi yakin bahwa ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan harta yang ada di sisi kita, maka itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Alhamdulillah kita bisa punya HP, punya laptop, bisa punya rumah, tempat tinggal, ya kan? Kemudian kita juga bisa beribadah dengan tenang, tentram. Kita bisa studi, bisa kuliah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Tapi kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang ada saat ini, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu. Jadi bahagia dengan bersyukur ya, dengan apa yang ada di sisi kita. Karena apa yang kita makan akan menjadi kotoran, apa yang kita pakai akan menjadi lapuk. Nah, apa yang kita berikan di sisi Allah, maka itulah yang menjadi kekal buat kita nanti di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi teman-teman yang berbahagia, di samping juga kita di saat-saat pandemi, di saat-saat kita sulit, rezekinya sempit, disitulah kita juga harus berbagi dengan sesama kita. Berbagi di saat kita mampu, di saat kita luang, lapang, itu hal yang biasa. Tapi ketika kita berbagi di saat pandemi, di saat sulit, maka ini adalah luar biasa. Maka jangan lupa teman-teman yang berbahagia, sisihkan harta kita untuk saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita, lirik tetangga depan, lirik tetangga kanan, kiri, belakang, semuanya. Ya, dilihat bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Karena ini merupakan bagian dari kebahagiaan. Ketika kita memberi seseorang sesuatu yang kita miliki, nah, kebahagiaan akan datang pada hati kita. Percayalah. Pasti seseorang yang senantiasa mudah memberi kepada orang lain, ketika itu dia sebenarnya sedang membahagiakan dirinya sendiri. Subhanallah. Percaya teman-teman. Ketika kita berbagi, ketika kita memberi sesuatu, sebenarnya kita adalah sedang membahagiakan diri kita. Kenapa? Karena orang yang kita beri itu bahagia. Ketika kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, maka disitulah kebahagiaan pun akan datang kepada kita. Subhanallah. Jadi teman-teman, ya, kajian Seruan Ulil Albab ini, mari kita sisihkan harta kita untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin barangkali ekonominya sedang memburuk, sedang terpapar, sedang ambruk. Inilah kesempatan kita. Ketika kita memiliki harta yang sedikit tapi kita mau berbagi kepada teman-teman kita, itu luar biasa. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wal anfusi dan kemudian kekurangan diri, wal anfus, meninggalnya orang-orang kita cintai, ya kan? Meninggalnya sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ada orang tua, ada kakek nenek dan lain-lain. Itu adalah merupakan ujian atas keimanan kita, kesabaran kita. Apabila kita bisa bersabar dengan ujian itu, maka kebahagiaan akan kita dapatkan dalam hati kita. Bukan kita bahagia ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, tapi artinya apa? Bersabar ya atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah turunkan ujian, diambilnya orang-orang yang kita cintai, diambilnya orang-orang yang kita sayangi, berpulangnya orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, semuanya adalah ujian atas keimanan kita. Maka biar kita bahagia, harus bersabar dengan ujian tersebut. Wassamarat, dan kurangnya buah-buahan dan ujian. Panen tahun ini, ya kan, atau bulan ini kurang banget, ya kan, bahkan nggak ada penghasilan, nggak ada panen. Ya mungkin bagi yang berkebun, bagi yang bercocok tanam, ya kan,
semuanya terdampak gitu kan. Tidak bisanya menjual hasil perkebunan ke pasar atau ke kota, semuanya adalah terdampak, atau harganya yang anjlok. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersabar dengan ujian yang seperti ini, maka akan kebahagiaan akan kita dapatkan. Inilah teman-teman yang berbahagia. Jadi orang-orang yang sabar dan bersyukur, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi sebenarnya memang dua ini adalah merupakan kunci kebahagiaan, sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur adalah ujian atas keimanan kita, dan sekaligus merupakan kunci daripada kebahagiaan kita. Ya ingatlah bahwa betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maaf, bersin ya. Ya, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan kita harus bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyak. Jadi kalau orang-orang yang tidak bersyukur itu keterlaluan itu. Ya kan? Kita masih bisa kuliah, masih bisa makan, masih bisa bertempat tinggal, masih bisa memiliki pakaian, ya, masih bisa memiliki fasilitas-fasilitas yang lain. Ini luar biasa. Semua orang-orang yang mendapatkan keberhasilan atau kebahagiaan, mereka itu semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi, para sahabat, ya, kemudian para pengikut-pengikut Nabi yang lainnya, kemudian orang-orang yang hebat-hebat itu semuanya adalah orang yang bersabar dan bersyukur. Orang bersabar dengan ujian dan bersyukur dengan apa yang dia punya. Kenapa orang gak bahagia teman-teman selama ini? Banyak orang yang gak bahagia selama ini itu kenapa? Karena mereka itu tidak bersyukur. Bukan karena kurangnya nikmat. Saya yakin banyak orang yang mendapatkan nikmat tapi gak bahagia-bahagia. Udah kaya, udah punya mobil, punya rumah, punya istri, bahkan bukan hanya satu istrinya gitu, tapi gak bahagia-bahagia. Kenapa? Karena mungkin barangkali dia itu tidak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengakibatkan bahwa kehidupan tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tidak bersyukur. Jadi orang itu bukan karena kurangnya nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, tapi karena kurangnya rasa syukur. Jadi rasa syukur kita kurang. Ketika rasa syukur itu kurang, maka disitulah seseorang tidak akan pernah bahagia dalam menjalani kehidupannya. Jadi ini terakhir kesimpulannya, teman-teman yang berbahagia, kunci kebahagiaan itu jika kita simpulkan, yang pertama adalah bersyukur sesuai dengan tema, yang kedua sabar, bersyukur ketika diberi, dan bersabar ketika diuji. Begitu teman-teman. Bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika diuji. Ini kata kuncinya. Insya Allah akan bahagia. Yang kedua adalah yaitu memberikan rasa nyaman dalam diri kita sendiri. Kita yang menciptakan rasa nyaman itu, rasa tentram itu kita yang menciptakannya, bukan orang lain. Ya, ketika kita mampu menciptakan kebahagiaan dan kenyamanan untuk diri kita, untuk hati kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Jadi ciptakan rasa nyaman, ya, bukan ketika kita bersama teman-teman, aku nyaman banget deh sama kamu gitu ya, atau bersama seseorang, someone gitu ya, bukan begitu. Tapi ciptakan rasa nyaman itu dalam hati kita. Nah, ketika kita mampu menciptakan rasa nyaman dan energi positif di dalam hati kita, saya yakin itu adalah kebahagiaan. Coba kita rasakan. Ciptakan perasaan nyaman dalam hati kita. Ciptakan energi positif dalam hidup kita. Selalu positive thinking. Nah, berbaik sangka, berhusnuzon dengan kehidupan kita. Insya Allah kita akan bahagia. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah ya, kita harus lebih santai dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, tadi rasa nyaman, syukur, sabar. Kemudian ketiga rasa nyaman. Yang keempat adalah
Ya, kita harus menjalani kehidupan ini dengan santai. Ya, dengan santai saja. Jangan terlalu berambisi, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak tuntutan. Karena kalau kita banyak keinginan, banyak tuntutan, kalau tidak tercapai itu menjadi bumerang dalam hati kita, bumerang dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, ya jangan terlalu berambisi. Nah, kemudian hindari penyakit hati, sakit hati, hasad. Nah, kalau orang hasad itu susah bahagianya. Apalagi ngelihat orang sukses, orang tampan, orang punya mobil, punya rumah, orang nikah lagi, stres gitu. Ya kan? Saya kapan nih? Saya gimana nih? Gitu. Jadi orang yang hatinya tidak tenang, hatinya selalu gelisah dengan keberhasilan orang lain, dia tidak akan pernah bahagia. Percaya deh, teman-teman yang berbahagia. Jadi ini beberapa kunci atau tips yang dapat saya sampaikan dalam kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini membawa semangat dan motivasi dalam kehidupan kita. Saya yakin teman-teman pasti udah banyak baca juga bagaimana menggapai kebahagiaan dengan bersabar dan syukur. Dan bahkan bukan hanya dengan sabar syukur saja, tapi juga dengan mengendalikan diri kita, ya kan? Hidup kita santai, jangan terlalu ambisius, dan juga kita harus tetap memberikan rasa nyaman. Kita sendiri yang memberikan rasa nyaman kepada hati kita. Insya Allah kita akan bahagia. Teman-teman, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan karena waktunya mungkin sudah habis. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ya teman-teman. Ya, demikian saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ingin bertanya boleh dinyalakan voice-nya atau melalui chat room. Silakan. Ini ada yang bertanya, Ustadz. Oh ya, silakan, tafadhali. Akhwat. Assalamualaikum Ustadz, saya Mariam, izin bertanya perihal kisah Rohingya yang tadi Ustadz ceritakan. Ya. Ataupun mereka orang-orang Palestina juga yang walaupun banyak sekali tantangan diterima. Mengapa keimanan mereka bisa luar biasa seperti itu? Apa tips mereka tetap bahagia walaupun di tengah kondisi rumit seperti itu? Berbeda dengan kita yang karena pandemi dan tidak keluar rumah selama berbulan-bulan, tapi banyak mengeluh dan putus asa. Padahal masalah kita masih remeh dibandingkan masalah yang mereka alami. Masya Allah. Ya, luar biasa pertanyaannya. Saya langsung jawab ya.